Klasifikasi unsupervised dimulai dengan terlebih dahulu membuka citra pada NV melalui menu tersebut. Nah, citra yang di-load adalah citra yang telah mengalami proses layer stacking. Jadi, sebelumnya silakan lakukan proses layer stacking. Selanjutnya, tampilkan citra ini dalam bentuk natural color kombinasi band 432. Akan tampil tampilan citra seperti pada gambar di depan. Selanjutnya, mahasiswa bebas memilih area mana yang ingin diolah. Untuk membatasi area yang akan diolah sekaligus melakukan koreksi radiometri, kita akan melakukan stretch data. Yang pertama, batasi dulu area yang akan diolah sebesar 2000 x 2000 pixel. Mahasiswa bebas memilih area yang akan dipetakan di mana saja. Setelah itu, kita akan melakukan data stretching di mana fungsi ini digunakan untuk melakukan koreksi radiometri pada citra kita. Nah, nilai minimum yang harus diinputkan adalah 0 dan maksimumnya adalah 65535 karena Landsat 8 memiliki resolusi radiometri sebesar 16 bit. Tipe datanya harus unsigned integer sesuai dengan tipe data yang ada pada Landsat. Jangan lupa sertakan output file name-nya dan juga lokasi penyimpanannya. Hasil cropping beserta proses koreksi radiometrinya langsung muncul pada menu Available Band List. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan citra hasil cropping tersebut dengan natural color 432. Jangan lupa buat display yang baru agar kita bisa melihat perbedaan antara display yang lama dengan display yang baru. Display yang lama akan menampilkan citra kita yang masih utuh, sedangkan display yang baru akan menampilkan citra hasil crop kita. Nah, aktifkan geographic link agar saat kita mengubah posisi di citra yang pertama juga akan terubah posisi di citra yang kedua. Memang, citra yang kedua akan terlihat lebih gelap karena proses koreksi radiometri akan membuat citra menjadi memiliki tampilan yang normal. Tapi, normalnya adalah normal versi citra satelitnya, bukan normal versi pandangan mata kita. Selanjutnya, kita harus mengecek terlebih dahulu untuk statistik dari citra yang sudah kita layer stacking, kemudian kita crop dan juga sudah kita buat menjadi normal secara radiometri. Kita lakukan proses compute statistik. Dan kita akan melihat bahwa seluruh bandnya sudah memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0 sampai 65535. Nah, dari nilai statistik ini kita akan melihat basic statistiknya, covariance, dan juga korelasinya. Saat basic statistik di sini kita akan amati untuk standar deviasi. Pentingnya kita mengamati standar deviasi adalah pilih band dengan standar deviasi tertinggi untuk dijadikan band yang akan kita gunakan untuk proses pengolahan data nantinya. Kalau tidak menggunakan standar deviasi, kalian bisa menggunakan covariance maupun korelasi. Nah, setelah kita catat band yang memiliki standar deviasi besar tadi, selanjutnya kita akan membuka scatter plot dan kemudian pilih dua band dengan nilai standar deviasi yang paling tinggi untuk kita lihat scatter plotnya.
Fungsi dari pembukaan scatterplot ini adalah untuk mengamati kira-kira ada berapa sih objek yang bisa dibedakan dari citra ini, karena scatterplot adalah plotting dari objek-objek yang ada di citra. Saat kita mengubah-ubah lokasi citranya, pasti scatterplotnya juga akan berubah. Namun tidak masalah, usahakan mengambil scatterplotnya pada area yang memang paling lengkap atau paling detail di antara yang lainnya. Selanjutnya kita bisa membuat kelas-kelas dari scatterplot yang terlihat. Kelas yang dibuat adalah kelas elips-elips yang berbeda. Jadi saat di scatterplot kita bisa melihat bahwa ada kumpulan-kumpulan titik yang sesungguhnya itu akan membentuk suatu elips. Nah, di situ kalian bisa tandai bahwa setiap kumpulan titik yang berbeda merupakan elips yang berbeda, yang artinya merupakan objek yang berbeda. Nah, contoh yang pertama, terdapat kumpulan titik ini yang kemudian terpisah dari yang lain. Ini adalah satu objek, dan ternyata objek ini adalah sekumpulan awan. Selanjutnya, kita bisa membuat kelas baru pada kumpulan titik yang lainnya. Nah, kumpulan titik yang terpisah ini kita akan lihat ternyata masih kumpulan awan juga. Kita akan cek yang lain. Ternyata objeknya juga masih kumpulan awan. Kita akan beralih pada elips-elips yang berada di bawah. Dan ternyata ini adalah vegetasi yang berwarna gelap. Kita buat kelas baru, dan untuk bagian luar ternyata ada bagian yang berwarna terang, entah itu lahan yang kosong ataupun entah itu vegetasi berwarna terang. Kita lakukan sampai seluruh area scatterplot ini semuanya tertandai dengan suatu kelas yang baru. Memang scatterplot ini hanyalah perkiraan saja, sebab secara visual kita tidak bisa membedakan objek dengan sangat jelas karena resolusi yang kita miliki adalah resolusi yang sangat rendah. Nah, dari scatterplot yang didapatkan ternyata ada perkiraan sekitar 6-8 kelas pada citra yang kita miliki ini berdasarkan tampilan dari scatterplotnya. 6-8 adalah nilai yang akan kita simpan dan kemudian kita jadikan acuan saat software meminta kita mengkelaskan secara otomatis di ISOData dan K-means. Yang pertama, kita akan lakukan proses klasifikasi menggunakan ISOData. Nah, di sini tidak semua band digunakan karena band 10, 11, dan 8 memiliki resolusi yang berbeda, dan yang kita gunakan adalah 3 band dengan nilai standar deviasi terbesar yang tadi sudah kita lihat dari nilai statistiknya agar tidak terjadi redundan. Setelah kita pilih 3 bandnya, di ISOData ini kita diminta untuk mendefinisikan berapa jumlah kelasnya. Kita lihat dari scatterplot, ternyata ada minimal 6 dan maksimalnya adalah 8. Untuk nilai iterasi dan threshold, biarkan bekerja sesuai dengan yang software definisikan. Definisikan lokasi penyimpanan dan juga nama filenya. Maka setelah kita klik OK, hasil dari klasifikasi unsupervised ISOData nantinya akan ditampilkan di available band list seperti hasil cropping yang tadi.
Nah, kita bisa langsung mendisplay hasil klasifikasi secara ISO data itu tadi. Cara mendisplaynya, jangan lupa buat new display, kemudian kita load, dan kita akan bisa lihat hasilnya. Nah, itulah hasil dari ISO data yang kita lakukan. Nah, satu lagi kita akan melakukan klasifikasi secara K-means. Kita gunakan Landsat 8 yang sudah kita crop tadi. Kemudian kita pilih sama 3 band yang kita gunakan juga di ISO data. Nah, saat kita K-means, maka jumlah kelasnya harus bulat. Manakah yang kita pilih? Yang kita pilih adalah 6, karena tadi 8 mencakup dengan beberapa awan yang beda kelas. Jangan lupa definisikan lokasi penyimpanan dan juga nama filenya. Dan hasilnya bisa kita load di new display. Dan kita sudah bisa bandingkan antara ISO data dengan K-means. Pada saat kita mengolah dengan K-means, jika kita menginginkan jumlah iterasi sama dengan ISO data, sangat diperbolehkan. Tinggal kita ganti sesuai dengan jumlah iterasi yang dilakukan di ISO data. Sekarang tugas kalian adalah bandingkan keduanya. Selamat mencoba!